Sebelum pergi jangan lupa sarapan untuk pulihkan fisik dan juga energi. Jaga terus semangat dan kesehatan ketika harus bekerja setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan, serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah, senang banget masih bisa untuk share aktivitas lagi dan juga share kegiatan hari ini. Semoga setiap kegiatan-kegiatan yang berulang ini bisa menjadi motivasi dan juga bisa sedikit memberi semangat buat kalian yang di rumah aja sama kayak aku. Nah, di kegiatan kali ini aku awali dengan urusan pakaian ya teman-teman. Kayaknya kalau misalnya video aku itu, kalau kegiatan pagi hari itu kayak nggak jauh-jauh dari urusan cucian pakaian ya teman-teman ya. Karena memang seperti itulah ya, kalau pagi-pagi itu riuhnya dengan cucian gitu. Sebenarnya teman-teman kalau ada lampu gitu ya di luarin itu kayaknya enak kalau nyucinya itu malam, jadi pagi itu tinggal jemur-jemur. Tapi di sini tuh nggak ada lampu yang pertama gitu. Sebenarnya bisa aja sih lampu tuh ditaruh di luar gitu ya. Cuman nggak enak teman-teman, malam-malam itu berisik gitu, apalagi mesin cucinya di luar, otomatis itu takutnya nanti ngeganggu ke tetangga gitu loh teman-teman, karena suaranya itu juga lumayan aku astagfirullahalazim, kayaknya aku belum baca doa deh tadi pas mau voice over jadi belibet. Maksud aku itu kalau misalnya aku tetap nyuci gitu ya teman-teman, takutnya itu ngeganggu ke tetangga gitu ya, karena kan mesin cucinya di luar gitu ya, dan rumah aku sama tetangga juga kan berdekatan gitu, jadi takutnya mereka itu keganggu. Sedangkan kan di malam hari itu adalah waktu orang itu istirahat gitu ya teman-teman, jadi jangan sampailah keganggu mereka hanya dengan urusan cucian aku gitu ya. Beda halnya kalau udah dalam rumah, tentu saja agak keredam ya teman-teman, walaupun sebenarnya masih kedengaran tapi nggak terlalu kenceng gitu. Tapi kalau di luar kayak gini itu pasti bakalan kedengaran lebih kenceng gitu ke rumah tetangga gitu ya. Makanya aku ya udahlah gitu ya, nggak apa-apa deh pagi-pagi riuh gitu. Sebenarnya kalau misalnya malam itu udah nyuci, pagi itu lebih slow teman-teman ya, tinggal ngejemur-jemur doang. Dan itu jangan salfok sama aku, itu aku juga sambil ngobrol gitu ya sama tetangga yang lagi main gitu ke rumah. Dan alhamdulillah kalau tetangga aku itu emang udah pada tahu ya semuanya kalau aku itu ngonten. Jadinya pas aku ngonten kayak gini tuh ya aman-aman aja. Mereka itu ya slow-slow aja ngeliat aku tuh ngonten, udah kayak orang gila bolak-balik mindahin tripod, mondar-mandir ngatur-ngatur pencahayaan gitu ya. Pokoknya gitulah teman-teman. Mungkin buat orang yang nggak terbiasa ngelihatnya aku mungkin disangka orangnya udah gila kali ya, di sambil nyuci pakaian, sambil ngejemur pakaian itu megang-megangin handphone gitu ya, terus ngegeser-geser handphone gitu ya. Tapi memang rata-rata di sini tuh orang semuanya tuh udah pada tahu kalau aku itu ngonten teman-teman, jadi aman-aman aja kapanpun aku mau ngonten. Sebenarnya kalaupun banyak orang yang yang banyak cincong tentang kita itu ngonten teman-teman, ya itu nggak masalah gitu kan, selagi kalau konten kita itu nggak merugikan dia dan tidak mengurangi beras di rumahnya gitu ya, ya udah gitu ya. Apalagi kalau konten kita itu hal-hal yang positif gitu kan, bukan bikin konten yang menghina orang gitu, yang menjatuhkan orang gitu kan, mencaci maki atau menyebar-nyebar aib gitu kan. Jadi menurut aku ya nggak apa-apa gitu ya. Kalau misalnya ada orang yang sewot ya udah biarin aja. Nanti kalau misalnya mereka lelah gitu pasti bakalan berhenti sendiri ya teman-teman ngomel-ngomelnya. Apalagi kalau misalnya nih ya kita itu diomelin orang gitu, kayak kita itu dicemoohin orang, kayak kita tuh diremehin orang, terus kita itu balas itu dengan kesuksesan. Wah, masya Allah banget teman-teman. Auto diam, nggak sanggup berkata-kata, yaitu orang yang udah meremehkan kita. Tapi ya memang teman-teman untuk membalas dendam dengan cara seperti itu ya, dengan cara kita itu lebih sukses, memang jalannya nggak mudah. Tentu saja banyak rintangan gitu ya, banyak kerikil-kerikil kecil yang bakalan menghalangi kita ya teman-teman, atau juga batu besar yang menghalangi kita. Jadi ya memang harus benar-benar bersemangat terus ya teman-teman, dan pastinya itu harus selalu yakin gitu teman-teman, karena kan kalau misalnya apa-apa itu kan tergantung dari niatnya dan tergantung dari yakinnya kita gitu. Kalau misalnya kita sendiri aja nggak yakin gitu ya bisa aja itu akan bikin langkah kita semakin berat gitu ya teman-teman.
Aku tuh aja ya teman-teman, kayak sampai sekarang tuh rasanya tuh Masya Allah kayak nggak nyangka gitu ya, udah 17.000 subscriber. Dan kalau misalnya dihitung-hitung pendapatan aku di YouTube tuh Masya Allah udah bener-bener luar biasa banget gitu ya. Hal yang nggak aku bisa bayangkan gitu ya teman-teman. Jadi kayak beneran deh, sekarang itu aku tuh bersyukur lah, banyak-banyak bersyukur ya. Mungkin walaupun bagi sebagian orang penghasilan aku itu nggak seberapa, tapi buat aku yang seorang ibu rumah tangga yang di rumah aja tapi bisa ngasilin uang, itu Masya Allah udah suatu yang luar biasa banget teman-teman. Setidaknya kegiatan aku di rumah itu bisa bikin rumah aku bersih gitu ya. Terus juga bisa bikin apa ya, bikin aku tuh bisa punya pendapatan juga gitu kan. Jadi harus banyak bersyukur dan harus aku benar-benar manfaatkan kesempatan ini dengan cara aku konsisten buat bikin video gitu ya. Setiap hari tuh kalau bisa bikin konten dan selalu upload gitu ya teman-teman. Oke deh teman-teman, tadi setelah aku jemur pakaian, aku ke dapur dulu buat beresin cucian piring. Terus di sini aku lanjut mau ngeberesin pakaian teman-teman. Tadi malam aku ngelipat pakaian gitu ya, dan pakaiannya kan belum aku susun. Jadi hari ini tuh aku mau susun aja pakaiannya. Tapi di sini aku mau mendahulukan susun pakaian yang kecil-kecil ya, alias pakaiannya anak-anak. Sekalian juga nanti tuh aku mau ambil pakaiannya anak-anak teman-teman dari dalam lemari kaca itu dan aku pindahin ke sini semuanya dulu. Semoga bisa segera ada rezekinya biar bisa beli anak-anak lemari yang baru ya teman-teman. Lemari plastik juga sih mungkin gitu ya, karena kalau misalnya mau beli lemari kaca itu budgetnya juga lumayan sekitar 2 juta gitu ya, dan aku masih belum ada deh kayaknya budget segitu. Tapi kalau misalnya nanti siapa tahu ada, pengennya sih langsung beli lemari yang kaca gitu teman-teman. Tapi kalau emang nanti bener-bener kayak nggak kebagi banget rasanya gitu ya, nggak apa-apa, aku bakalan beli lemari plastik aja. Karena ini tuh sebenarnya pakaian anak-anak di lemari ini tuh nggak terlalu muat loh teman-teman semuanya gitu ya. Jadi ya udahlah dimuat-muatin aja gitu ya teman-teman, walaupun agak padat-padat gitu untuk untuk susunannya gitu ya. Tapi setidaknya ya udah bisa aja dimasukin dulu ke dalam sini tuh udah syukur lah gitu. Kenapa aku pindahin pakaian anak-anak semuanya di sini teman-teman? Karena lemari kaca itu tuh mau aku pakai gitu teman-teman, buat baju aku, buat perlengkapan aku, sama juga buat pakaiannya Pak Su. Karena kan lemarinya Pak Su itu kan pintunya udah nggak bagus ya, dan kalau tetap aku biarin pakaiannya Pak Su di situ, kasihan teman-teman, pakaiannya Pak Su itu penuh dengan debu, dan aku juga yang susah gitu kan kalau misalnya pakaian Pak Su penuh dengan debu, capek gitu ya buat nyucinya lagi, buat ngebersihinnya lagi gitu. Makanya aku tuh pindahin aja pakaiannya Pak Su deh, baiknya ke lemari yang kaca itu gitu, dan pakaian anak-anak aku pindahin ke sini gitu ya. Dan nanti tuh yang lemari bekas pakaian anak-anak yang lemari kaca itu ya, maksudnya rak-raknya itu kayak buat nyimpan-nyimpan hordeng, selimut gitu ya, handuk gitu kan, karena itu tuh nggak ada penyimpanannya yang lain teman-teman. Pokoknya kayak aku tuh kan berkeinginan banget ya teman-teman, pengen bisa beliin anak-anak itu lemari gitu kan. Tapi itu tuh langsung aku tulis ya teman-teman ke buku dulu gitu ya. Aku tuh bikin salah satu itu jadi list yang ingin aku capai atau yang ingin aku beli gitu ya, biar aku tuh semangat aja gitu. Dan aku tuh juga kayak udah usahain ya, targetnya itu sekitar 2 juta teman-teman ya, 2 juta lebih kurang lah gitu ya, buat bikin lemari kaca yang kayak punya aku itu. Ya kalau misalnya nggak bisa kayak gitu, mungkin bisa lebih kecil ya, misalnya 3 pintu gitu ya. Tapi pengennya lemari yang kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya dadakan nanti mau lemari ini tuh bener-bener nggak bisa digunain lagi gitu ya, tapi budgetnya masih belum cukup, mungkin aku bakalan belikan aja dulu ya secukupnya budget gitu ya. Tapi ya tetap teman-teman, aku optimis aja, siapa tahu gitu kan, aku tuh banyak dapat tawaran endorse atau dapat gaji YouTube yang lumayan gede, jadi bisa aku tabungin buat beli lemarinya buat anak-anak gitu. Karena kasihan teman-teman, ini kalian bisa lihat ya, baju mereka tuh sebenarnya nggak terlalu muat di sini, tapi ya udahlah ya, aku paksa-paksain aja teman-teman. Aku tuh gitu ya teman-teman, kalau misalnya aku tuh punya keinginan, punya sesuatu yang ingin aku capai gitu ya, atau sesuatu yang ingin aku beli gitu, itu aku catat dulu teman-teman. Karena menurut buku yang pernah aku baca, bukan buku sih tapi lebih ke artikel gitu yang pernah aku baca ya teman-teman, kekuatan tulisan itu benar-benar dahsyat gitu ya. Dan aku tuh udah benar-benar membuktikan teman-teman, perlahan-lahan satu persatu apa yang aku tulis di buku itu tercapai gitu ya. Jadi Masya Allah banget, kalau aku punya keinginan sebesar apapun atau sekecil apapun, pasti langsung aku tulis. Dan nanti kalau misalnya udah tercapai, langsung aku checklist. Wah Masya Allah, pokoknya itu punya kepuasan tersendiri gitu loh teman-teman. Jadi kayak misalnya aku pengen beli lemari, langsung aku tulis gitu ya. Atau misalnya aku pengen beli sepeda motor gitu ya, langsung aku tulis gitu teman-teman ya, buat penyemangat aja gitu.
Oke, di sini aku susun juga untuk kain-kain ini ya teman-teman, alas-alas pipis anak-anak gitu ya kalau pas tidur siang, dan aku juga mau tata untuk diapersnya anak-anak nih teman-teman di sini biar semua kebutuhan anak-anak itu cukup di satu lemari gitu ya, biar lebih simple dan mudah aja pas nyarinya. Oke, alhamdulillah ini udah beres ya teman-teman. Aku beresin lemari pakaiannya anak-anak. Nanti aku bakalan pindahin aja ke sudut dulu. Dan di sini aku lanjutin buat ke kamar ya teman-teman. Masya Allah, ini tuh kamar belum aku beresin karena tadi tuh anak-anak tuh main di sini gitu ya teman-teman. Pas aku beresin pakaian gitu ya. Jadi ini setelah mereka tuh sibuk dengan permainan mereka yang lain gitu ya, baru deh aku beresin kamar biar lebih rapi kamarnya dan lebih bersih juga. Jadi nanti pas anak-anak itu tidur siang itu tuh udah enak ya teman-teman, nggak perlu dikebas-kebasin lagi. Oh ya teman-teman, aku tuh ada dapat pertanyaan, katanya itu apakah setiap hari si Twin itu selalu tidur siang? Jawabannya iya teman-teman. Pokoknya anak-anak itu selalu aku usahakan buat selalu tidur siang ya teman-teman. Karena menurut aku menjaga kekonsistenan tidur siang itu juga butuh butuh perjuangan gitu ya. Jadi kalau misalnya pas mereka di rumah gini, aku tuh selalu usahain gitu ya mereka tuh bisa tidur siang, walaupun kadang mereka itu tidurnya juga ada waktunya itu lama, terkadang mereka itu tidurnya juga cuma sebentar gitu ya, nggak apa-apa, yang penting mereka itu mau tidur siang gitu teman-teman. Bahkan pas kemarin itu pas aku ngantar keponakan aku yang ke pondok pesantren kan, itu dari rumah aku tuh udah nyiapin selimut sama empeng dan juga botol susu teman-teman, biar mereka tuh bisa tidur di sana gitu ya. Pokoknya seperti itulah teman-teman cara aku gitu ya, biar anak-anak itu bisa tidur siang, karena memang kemarin tuh tempatnya juga kan memadai gitu ya buat anak-anak tuh bisa tidur siang gitu. Intinya kalau si Twin itu teman-teman, kalau misalnya mau tidur itu ada empeng, ada botol susu, ada selimut. Nah kalau udah ada itu udah mudah banget deh tidurnya, mereka tuh pasti bakalan cepet gitu ya buat tidur. Alhamdulillah juga mereka tuh juga nggak banyak drama ya. Pokoknya kalau misalnya udah jam tidur siang, tinggal dikasih susu, empeng sama selimut gitu ya, itu mereka juga udah anteng dan bisa langsung tidur sendiri tanpa ditemenin. Oke teman-teman, alhamdulillah ini kamar juga udah rapi, udah bersih, udah lumayan lah ya daripada tadi yang amburadul banget. Nah di sini aku lanjutin pokoknya buat nyapu juga di dalam kamar ini gitu ya, karena ini tuh ada pasir-pasirnya gitu teman-teman. Mungkin karena kita tuh mondar-mandir keluar masuk sini kan, jadi pasir tuh juga lumayan banyak masuk ke sini. Itu kalian bisa lihat ya di lantai itu. Mungkin kalau di kamera nggak terlalu kelihatan, tapi itu aslinya kayak pasir-pasirnya itu lumayan kelihatan banget. TV di rumah tuh siarannya udah nggak dapat ya teman-teman, udah butuh STB, tapi sekarang tuh masih belum ada budgetnya. Sebenarnya beli STB juga nggak mahal ya teman-teman, hanya sekitar 200 ribuan gitulah. Tapi beneran deh sekarang aku lagi bener-bener ngap-ngapan banget dengan renovasi ini, masih kayak ada rasa was-was gitu ya, takut nanti budgetnya itu kurang gitu teman-teman. Jadi aku nggak beli STB dulu. Aku udah bilang ke Pak suami, udahlah disabar-sabarin aja dulu, nggak apa-apa lah anak-anak nonton di handphone dulu gitu ya. Karena memang beneran sekarang itu kayak takut aja gitu teman-teman, kalau misalnya mau beli apa-apa itu tanpa harus dipertimbangkan lebih lanjut gitu ya, maksudnya lebih dalam gitu ya pertimbangannya, karena ini tuh masih belum beres teman-teman ya renovasi aku gitu ya, belum lagi nanti tuh aku mau suruh si bapaknya harian gitu ya buat bikinin aku teras gitu di pintu samping itu satu lembar atap gitu ya, biar kalau misalnya hujan itu nggak tampias ke pintu gitu ya. Terus juga masih ada sih pokoknya kerjaan yang lain yang bayarannya itu harian teman-teman. Dan kalau misalnya bayarnya harian itu kalau di sini tuh 200 ribu satu hari gitu. Dan itu kayaknya yang buat harian aja teman-teman itu tuh ada 3 hari kerja. Jadi itu budgetnya udah 600 ribu. Belum lagi nanti tuh entah siapa tahu ada bahan-bahan yang kurang gitu kan. Jadi itulah makanya aku masih kayak belum berani banget lah buat beli-beli yang lain. Padahal sebenarnya STB itu ya penting banget juga teman-teman buat aku gitu ya di rumah. Apalagi buat anak-anak yang nonton Upin Ipin setiap hari gitu. Tapi apalah daya, ada yang jauh lebih penting. Jadi ya udah dibiarin aja dulu STB-nya. Nanti kalau misalnya untuk urusan renov ini udah beres gitu ya, dananya udah aman terkendali, baru deh teman-teman aku itu beli STB gitu ya. Dan juga biar biar lebih plong gitu ya teman-teman, kalau misalnya urusan rumah udah beres gitu kan baru beli STB, jadi biar lebih tenang aja gitu.
Oke deh teman-teman, di sini teras aku juga udah aku sapu-sapu ini teman-teman, dan yang lumayan kotor ya. Makasih buat kalian udah ngikutin video aku. Aku rasa cukup sampai di sini dulu video aku kali ini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga bisa menghibur kalian semua. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu ya. Bye.